sidang dimulai, Pastor Unika Atmajaya memimpin doa. Romo Haridianto kami persilakan. Para ibu dan bapak, saudari-saudara terkasih, marilah sebelum kita memulai ujian terbuka promotor doktor psikologi ini, mari kita buka dengan doa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami Engkau senantiasa berikan rahmat kesehatan untuk kami bisa berjumpa di dalam ujian terbuka doktor psikologi untuk Rahmanto Kusendi Pratomo. Kami mohon berkat-Mu agar senantiasa dapat berjalan dengan lancar di dalam ujian ini, dan kami juga mohon agar Engkau senantiasa membimbing Bapak Rahmanto Kusendi Pratomo, juga untuk para penguji, promotor, kopromotor, dan juga untuk keluarga dan tamu hadirin yang hari ini datang. Semoga hari ini kami sungguh dapat menjadi berkat untuk bisa ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan pendidikan ini, dan semoga hari ini kami pun juga Engkau sertai dan Engkau berkati di dalam kegiatan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin yang kami muliakan, sidang ujian terbuka promosi Rahmanto Kusendi Pratomo akan dibuka oleh Rektor Unika Atmajaya, Profesor Dr. Yuda Turana, Spesialis Saraf Konsultan. Kami persilakan. Sidang terbuka promosi Doktor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya saya buka. Sidang terbuka ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada promovendus untuk mempertahankan disertasi yang telah disusun dari sanggahan penguji. Para hadirin yang saya muliakan, ujian akan dimulai dan berakhir dalam waktu 90 menit dengan susunan penguji sebagai berikut. Promotor, Profesor Dr. Phil Hana R.G. Pangabean, psikolog. Kopromotor Dr. Angela Octavia Suryani, MSI. Penguji eksternal yakni Profesor Dr. Juneman Abraham, Sarjana Psikologi, MSI, yang merupakan dosen jurusan Psikologi Fakultas Humaniora di Universitas Bina Nusantara. Penguji internal yakni Profesor Dr. Benedikta Dwi Rianti, MSI, Psikolog, dan Dr. Astrid Gisela Herabadi, Psikolog. Sekarang saya mengundang Wakil Dekan Fakultas Psikologi, Dr. Kristiani Suartono, MSI, untuk memulai ujian ini. Dipersilakan. Saudara Rahmanto Kusendi Pratomo, Dewan Penguji memberikan kesempatan kepada saudara untuk mempertahankan disertasi saudara dalam ujian terbuka publik. Apakah saudara berada dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis dan siap untuk mempertahankan disertasi Anda? Siap. Sekarang saya akan membacakan riwayat hidup singkat promovendus. Rahmanto Kusendi Pratomo, faculty member lecturer specializing in social psychology, urban psychology, and environmental psychology and work psychology. Practitioner in architecture, engineering, urban and community research, urban research, project management, and feasibility services experience with all stages of the development cycle for psychological and architectural projects. Well-versed in several numerous programming, strong background in educational and community practice.
Rahmanto merupakan dosen dari Universitas Bina Nusantara di Jakarta dan sekaligus merupakan praktisi sebagai konsultan arsitek. Beliau memiliki berbagai penelitian dan publikasi dalam hal playground breakpoint mapping of urban open spaces in DKI Jakarta Province, the influence of work environment condition towards work engagement, the condition of traditional market and the impact to customer satisfaction, community action plan Kelurahan Cilincing, and urban dual owner Greater Jakarta area. Kemudian untuk community development sebagai penyuluh pembangunan lingkungan, kemudian seminar mengenai pengasuhan orang tua, pelatihan growth mindset, mentoring self knowledge. Dan beliau juga telah menghadiri dan mempresentasikan penelitiannya di berbagai konferensi. Salah satunya ada di Urban Partnership Melting Plot. Baiklah, saya akan memulai ujian ini dengan meminta Saudara Promovendus menyajikan ringkasan atau inti dari disertasi dengan judul Pengaruh Modal Sosial dan Dukungan Sosial yang dimediasi oleh intensi terhadap perilaku pro lingkungan pada pemukim wilayah padat kumuh di pesisir utara Jakarta dalam waktu 20 menit. Oke, terima kasih yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Atmajaya, para penguji, Prof. Benedikta Rianti, Prof. Juneman, Dr. Gigis, dan yang saya hormati Ibu Dekan yang diwakilkan oleh Bu Kristiani Suwartono, dan Ibu promotor saya yang saya hormati dan saya kagumi, Ibu Profesor Dr. Hana Panggabean beserta co-promotor Dr. Angela. Izinkan pada pagi hari ini saya mau menjelaskan disertasi saya yang saya lakukan bersama promotor dan co-promotor saya tentang bagaimana lingkungan kumuh itu tercipta dan defense saya bahwa bagaimana lingkungan kumuh itu bisa dihilangkan atau dieliminir. Saya mengambil latar belakang penelitian atau disertasi saya tentang lingkungan kumuh, yaitu dengan entry point bahwa target pengentasan pemukiman kumuh yang sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 untuk menjadikan Indonesia Zero Kumuh yang belum berhasil dilaksanakan secara maksimal oleh pemangku kepentingan dengan indikator masih adanya daerah kumuh di Indonesia, terutama Jakarta. RPJMN 2020-2014 sebagai lanjutan RPJMN 2015-2019 yang berfokus pada tujuan pembangunan wilayah untuk memenuhi layanan dasar peningkatan ekonomi wilayah dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, perlindungan dan pelayanan sosial, serta peningkatan kualitas desa yang SDM juga masih belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, akar fenomena dari lingkungan kumuh ini setelah kami teliti bahwa lingkungan menjadi kumuh berawal dari perilaku manusia. Maka solusi untuk mengatasi masalah tersebut juga terletak pada perubahan perilaku manusia. Dan untuk mengatasi permasalahan dan fenomena lingkungan kumuh, semua komponen masyarakat yang ada harus mampu berkontribusi terhadap lingkungan, salah satunya dengan mengadopsi pro-environmental behavior atau perilaku pro-lingkungan. Nah, pro-environmental inilah yang saya jadikan sebagai variabel yang nanti mampu mengeliminir atau mengurangi bagaimana kumuh kota itu terjadi. Nah, kebaruan dari penelitian ini adalah bagaimana penanganan pengatasan pemukiman padat kumuh yang menitik beratkan pada pendekatan perilaku manusia dengan menjadikan modal sosial atau social capital dan dukungan sosial atau social support dengan mediasi niat berperilaku sebagai variabel pembentuk keberpihakan pada lingkungan kumuh. Sementara ini yang sejauh ini peneliti amati bahwa model kebijakan penanganan pemukiman kumuh hanya baru berfokus pada penanganan fisik, yaitu program infrastruktur seperti perbaikan fasum-fasos, lingkungan jalan, riol kota, dan lain-lain.
Lanjut ada di tahun 2017-an masuk bantuan stimulan perumahan swadaya yang berfokus pada penanganan ekonomi. Ini sudah masuk kepada kepada masyarakat, namun belum mengena pada konteks bagaimana merubah perilaku kumuh. Dan yang paling dekat yaitu program oleh Pemprov DKI tahun 2019 bahwa ada harus ditangani atau harus diamini dengan menangani pemukiman kumuh dengan community action plan. Ini sudah hampir mirip-mirip dengan yang peneliti lakukan, tapi memang hanya berbasis dengan community sociological system. Nah, ini adalah variabel atau model dugaan teori awal yang peneliti ambil, yaitu bagaimana pro-environmental behavior sebagai variabel yang nanti akan dirubah itu diambil atau dipengaruhi atau dijadikan suatu model penelitian yang memang peneliti ambil dari dua faktor, eksternal dan internal ya. Faktor internalnya yaitu intensi di lingkup dari sikap, norma subjektif dan perceived behavior control. Sementara dari eksternalnya adalah modal sosial dan dukungan sosial. Jadi peneliti berpikir bahwa kalau dalam teori field itu untuk merubah suatu perilaku itu nggak cukup hanya dalam satu fungsi, ada dua fungsi yaitu eksternal dan internal. Di situ kita hanya melihat bahwa probabilitas mana yang nanti penguji akan hadirkan untuk merubah pro-environmental behavior karena peneliti mau menguji dua-dua variabel tersebut. Nah, manfaat teoritisnya adalah memberikan kontribusi teori keilmuan di bidang psikologi, sosial, khususnya psikologi lingkungan, urban maupun komunitas, dan memberikan penambahan keilmuan psikologi sosial yang berkaitan dengan perilaku masyarakat marginal. Ini sangat amat belum banyak dimainkan di ranah praktis maupun di ranah akademis. Di ranah praktisnya, peneliti mau memberikan bagaimana pemetaan awal bagi pengambil keputusan pemerintah sebagai regulator, terutama pemerintah perkotaan, pemerintah kota, tentang pelaksana keputusan bagaimana melakukan penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan psikologis. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan warga dalam bersikap dan memperlakukan lingkungan dengan baik sehingga warga pemukim mampu mengevaluasi potensi maupun kekurangan tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah memberikan saran penanganan pemukiman kumuh perkotaan agar terwujud amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang kebutuhan masyarakat atas hunian yang layak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk metode penelitiannya, peneliti mengambil di sampelnya itu ada 4 wilayah, yaitu dengan 2 kecamatan, 1 kecamatan Cilincing, 2 kecamatan Koja, dengan persamaan keduanya adalah yang menyinggung kegiatan pesisir dan eksponen turunan kegiatannya, baik itu kegiatan sosial, budaya maupun ekonomi. 4 wilayah yang diambil peneliti sebagai sampel adalah Cilincing, Marunda, Kalibaru, dan Tugu Selatan. Dengan metode sampling, pengumpulan dilakukan dengan cara on-site pada tiap responden dengan media kertas langsung, jadi bukan online karena kita berpikir bahwa karakteristik masyarakat kumuh itu nggak mudah untuk diambil datanya dengan online, maka dari itu kita mengambil dengan cara on-site. Yang kedua, samplingnya pengumpulan dilakukan dengan individual oleh tiap perwakilan responden atau satu rumah pada satu orang pemegang KK. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh tokoh setempat, jadi tokoh setempat kayak agentnya gitu. Jadi peneliti bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat atau tokoh masyarakat yang memang sudah mengenal lebih detail tentang bagaimana kewilayahan yang peneliti akan ambil. Tokoh masyarakat yang peneliti ambil bukan random, bukan main ambil gitu ya, tapi merupakan pengurus yang memang sudah lama tinggal di situ atau merupakan bagian dari kepengurusan instansi atau formal local government, yaitu RT RW, LMK, Ormas atau ketua wilayah yang dipercaya sebagai pengambil atau pemilik informasi akurat bahwa warga mana saja kira-kira yang bisa diambil datanya. Data sampel ada 4 ya. Ini kita lihat kondisi fisiknya bahwa memang di sana kurang lebih seperti ini, sangat timpang sekali dengan kebijakan-kebijakan yang diambil kalau kita bicara dengan daerah-daerah lain ya. Yang terlihat di gambar adalah Kalibaru, Cilincing, Marunda. Yang diambil datanya adalah pesisir utara ya. Ini ada 4 dengan wilayah kumuh itu 151 Kalibaru, Cilincing 600 hektar, Marunda 280, Koja 217, hampir rata-rata di atas 50%.
Yang 30% itu Marunda karena banyak tanah kosong, karena banyak wilayah-wilayah yang memang belum berpenghuni. Jadi kalau berpenghuni itu pasti 50% adalah daerah kumuh. Ini adalah alat ukur yang peneliti ambil, ada 7. Yang pertama modal sosial, perceived social support, attitude, yang saya ambil dari Eisen, subjective norm, perceived behavior control, intention, dan pro-environmental behavior. Ya, ini gambaran-gambaran teknikalnya, autornya dari Jones 2005 adalah modal sosial, dukungan sosial IG Sarason, Eisen 2013, attitude, subjective norm, perceived behavior control, intention, and subjective norm. Sementara untuk pro-environmental behavior peneliti ambil dari satu teori pakem yang dari tahun 2007 memang belum ada ininya, belum ada yang masih layak dipakai dengan reliabilitas yang masih bagus, yaitu dari Kaiser, yaitu General Ecological Behavior. Dan alat ukur ini sudah peneliti patenkan di HAKI, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, bersama promotor dan kopromotor. Jadi alat ukur yang nomor 4 ini sudah peneliti patenkan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, ini supaya peneliti nggak salah dalam melihat bagaimana warga-warga yang nanti peneliti akan ambil datanya, peneliti melakukan elisitasi. Ya, elisitasi ada 2 tempat, yaitu di Tugu Utara FGD dengan tokoh masyarakatnya, dan FGD Marunda. Marunda dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga umum. Sementara yang di Tugu Utara dengan LMK, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Ini bertujuan untuk melihat kontekstual bahwa yang ditanyakan peneliti nanti yang masuk dalam argumen-argumen yang akan diujikan adalah sesuai dengan bagaimana konteks kehidupan mereka. Jadi benar-benar peneliti menyelami apa sih yang dilakukan orang-orang itu, dan itu nanti yang akan ditanyakan oleh peneliti di dalam alat ukur maupun di dalam uji-uji yang lain. Uji coba dilakukan di Kelurahan Tugu Utara, agak sedikit melebar ke arah daratan, tapi masih dari konteks penelitiannya masih sama, masih ada eksponen turunan kegiatan ekonomi dan sosial budaya juga dari masyarakat pesisir dengan partisipan 160, dan yang valid dan reliable peneliti jadikan untuk masuk ke dalam HAKI tadi yang alat ukur GEB adalah 146 dengan fit index, semuanya fit. Nah, ini ada proses-prosesnya, bagaimana peneliti melakukan sosialisasi, penyebaran kuesioner dibantu oleh asisten, terus pengisian kuesioner yang peneliti dampingi beserta tokoh masyarakat, serta pengumpulan datanya. Semua peneliti lakukan dengan cara yang etik, yang memang kami sudah mendapatkan surat etiknya dari Komisi Etik Universitas Atmajaya. Ini hasilnya, semua fit. Jadi semua alat ukur yang kita gunakan adalah fit, bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut, ya, terutama dalam konteks pemukiman pesisir. Semua sesuai dengan kriteria standar. Dan hasil uji yang peneliti lakukan terkait dengan pro-environmental behavior dengan variabel-variabel yang peneliti ambil sebagai hipotesis awal, semua hasil uji korelasinya adalah signifikan. Memang beda signifikannya, ada yang 0,00 yang paling kecil dan ada yang 0,05. Ini adalah peneliti kategorikan berdasarkan hasil ujinya. Semua adalah correlate. Dan hasil uji regresinya hanya dua yang tidak memiliki pengaruh, yang dimediasi dengan intensi. Karena memang peneliti mengambil mediasi intensi ini sebagai faktor penguat dari variabel yang peneliti ambil, variabel internal dan eksternal, menuju bagaimana pro-environmental masyarakat kumuh itu terbentuk. Ada 2 yang tidak signifikan, yaitu sikap dan norma subjektif, yang mungkin nanti akan menjadi pembahasan pada waktu tanya jawab. Ini model hasil hipotesisnya hampir sama, kurang lebih tidak ada perubahan signifikan, hanya arah-arah panahnya saja dengan besaran korelasi atau besaran input yang memang faktor mana yang paling tinggi mempengaruhi pro-environmental behavior dengan mediator intensi. Ya, hampir sama seperti model awal. Ada 2 pertimbangan eksternal dan internal. Faktor eksternalnya masih tetap modal sosial dan lingkungan sosial. Faktor internalnya masih merupakan bagian dari Eisen intention teori plan behaviornya Eisen, yaitu sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control. Ada 2. Jadi menguatkan, saya kuatkan lagi pakai teorinya Lewin, bahwa ketika kita bicara pro-environmental dalam field teori, di situ saya menggunakan 2 fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Mana yang lebih berfungsi sejatinya? Ya, ini hasil ujinya, intensi memiliki pengaruh, intensi menjadi berperan sebagai mediator bagaimana terbentuknya pro-environmental behavior dari dalam masyarakat pesisir. Jadi intensi dengan modal sosial itu diperlukan untuk membentuk pro-environmental behavior masyarakat pesisir.
Sama juga dengan dukungan sosial, diperlukan bagaimana niat dan dukungan sosial itu membentuk pro-environmental behavior masyarakat pesisir, tapi tidak dengan sikap. Namun sikap bisa langsung membentuk bagaimana pro-environmental behavior itu terjadi. Ya. Nah, ini hasil uji hipotesis 5-nya, norma subjektif juga tidak memiliki kaitan dengan bagaimana niat orang-orang masyarakat kumuh itu untuk memperbaiki lingkungannya, namun norma subjektif memiliki pengaruh ya terhadap pro-environmental. Dan hasil temuan peneliti adalah makin tinggi norma subjektifnya, makin rendah pro-environmental behaviornya. Ya mungkin nanti akan jadi bahasan diskusi. Ya, hasil uji H6 juga seperti itu, sama seperti hasil uji H1 dan H2, bahwa perceived behavioral control atau kendali bagaimana manusia melakukan atau memiliki kontrol terhadap diri dan instrumen sekitarnya itu sangat dimediasi oleh intensi dalam membentuk pro-environmental behavior. Peneliti berkesimpulan bahwa hasil uji model struktural pada pro-environmental behavior menunjukkan model yang disusun peneliti mencerminkan data empirikal lapangan. Dengan demikian H1 terkonfirmasi, hal ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Fit model dari yang saya ajukan bahwa internal dan eksternal itu memiliki pengaruh dengan mediator niat, ini ternyata terbukti di dalam penelitian saya. Adanya pengaruh modal sosial yang sudah dimediasi oleh intensi terhadap munculnya PBB secara signifikan, dengan demikian H2 terkonfirmasi. Artinya pro-environmental behavior dengan mediasi intensi sangat dipengaruhi oleh peran social support atau dukungan sosial warga setempat. Ya, adanya pengaruh dukungan sosial dimediasi oleh intensi terhadap munculnya perceived behavior, pro-environmental behavior secara signifikan, dengan demikian H3 terkonfirmasi. Tidak adanya pengaruh sikap yang dimediasi oleh intensi terhadap munculnya pro lingkungan ini hal membuktikan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis 4 ditolak. Tidak adanya pengaruh norma subjektif yang dimediasi oleh intensi terhadap munculnya perilaku pro lingkungan, hal ini membuktikan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis 5 ditolak. Adanya pengaruh perceived behavior control yang dimediasi oleh intensi terhadap munculnya pro environmental behavior secara signifikan. Dengan demikian H5 terkonfirmasi. Peneliti menawarkan beberapa diskusi ya dalam penelitian ini, bahwa penekanan kebaruan temuan tentang penanganan pengentasan pemukiman padat kumuh yang menitik beratkan pada pendekatan perilaku manusia dengan menjadikan modal sosial dan dukungan sosial dengan niat berperilaku sebagai variabel pembentuk keberpihakan pada lingkungan. Ini kebaruannya. Limitasinya dalam penelitian ini adalah bahwa karena medan yang sulit diakses, data dalam penelitian diambil dengan teknik convenience sampling sehingga variabel demografis yang terambil kurang proporsional. Artinya misalkan tingkat pendidikan, generalisasi temuannya sangat terbatas. Yang limitasi yang berikutnya adalah literatur tentang kaum marginal di perkotaan atau di pemukiman kumuh terkait topik psikologi masih sedikit ditemui terkait dengan bagaimana ilmu psikologi masuk ke dalam masyarakat marginal yang memang harus dibahas. Lebih mendalam, pro-environmental behavior atau PEB sebagai kebaruan ilmu psikologi lingkungan dengan topik psikologi urban pada isu pemukiman kumuh harus masuk ke dalam kurikulum atau dalam acuan-acuan aturan pemangku kepentingan terutama pemerintah provinsi. Mengembangkan konsep, metode, dan partisipan yang berasal dari disiplin keilmuan lain dan berkolaborasi dengan keilmuan perencana, perancang kota, engineers, ilmu kesehatan, sosiologi, manajemen sumber daya ahli ekonomi agar kolaborasi tersebut mendekati hasil yang diharapkan secara praktis maupun teoretis. Dalam implementasi praktis memberikan rekomendasi melalui diseminasi dan diskusi lanjutan pada pengambil keputusan, yaitu pemerintah sebagai regulator, kebijakan perkotaan, masyarakat sebagai pengguna yang tinggal di pemukiman kumuh seperti lembaga lain seperti LSM atau organisasi sosial kemasyarakatan serta pelaku pelaksana keputusan program pemukiman kumuh. Terima kasih atas kurang dan salah yang peneliti sudah sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Masih ada 3 menit, sepertinya cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor, Prof. Penguji, Ibu Promotor dan Kopromotor, dan para audiens sekalian. Ya, baik, terima kasih atas paparannya Saudara Promovendus. Sekarang kita lanjutkan. Para penguji akan secara bergantian mengajukan pertanyaan. Saya mengundang penguji eksternal Profesor Dr. Juneman Abraham SPC MSI untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bu Kristiani. Selamat pagi Pak
Rahmanto. Selamat pagi Prof, salam sehat. Untuk pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Pak Rahmanto, keluarga dan tim promotor, serta kolega ya, termasuk saya sebenarnya ya. Berbahagia Pak Rahmanto sudah sampai di tahap, mudah-mudahan tahap akhir ini gitu ya Pak Rahmanto. Jarak antar ujian yang saya ikuti cukup cepat gitu ya, tahu-tahu sudah terbuka gitu ya. Tentu kita berbahagia atas hal tersebut. Saya mengapresiasi dua hal setidaknya dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmanto ya. Pertama adalah passion ya dan komitmen dari Pak Rahmanto terhadap masyarakat marginal ya atau terpinggir ya. Saya kira ini selalu kita apresiasi riset-riset dengan subjek masyarakat marginal terpinggir ini ya. Dan dalam hal ini adalah pemukim kumuh ya. Tentu kita berharap hasil penelitian ini nanti ke depan bisa mengubah nasib ya dari masyarakat ya, tidak hanya berhenti pada riset saja. Nah, yang kedua ini yang akan menjadi bahan pertanyaan saya ya. Ini apresiasi yang kedua adalah untuk keterbaruan ya dari disertasi dari Pak Rahmanto ya. Novelty-nya saya kira salah satunya juga terletak pada pengembangan model Theory of Planned Behavior ya atau TPB. Ya, teori ini sangat sentral di dalam psikologi sosial ya. Entah sudah berapa banyak ya penelitian yang sudah menggunakan framework TPB gitu. Dan biasanya ini ada di chapter tentang sikap ya di dalam psikologi sosial, salah satu chapter yang paling sering dibahas gitu. Nah, Pak Rahmanto kan mengextend gitu ya TPB ini dengan menambah variabel 2 buah ya di dalam model teoritisnya ya, yaitu modal sosial atau social capital ya, sebuah variabel yang populer di sosiologi sebenarnya ya, social capital ini. Kemudian yang kedua adalah social support atau dukungan sosial ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini seandainya nih Pak Rahmanto, ini kan Pak Rahmanto kan mengembangkan ya TPB ini ya dari Fishbein Eisen ya, Eisen dan Fishbein. Betul Prof. Nah, seandainya Pak Rahmanto ketemu gitu dengan dua pengemuka teori ini gitu ya, Pak Rahmanto akan bicara apa untuk mengatakan bahwa teori Anda itu tidak memadai untuk menjelaskan perilaku prolingkungan dari pemukim masyarakat kumuh gitu. Kira-kira mau ngomong apa Pak Rahmanto? Terima kasih. Karena ini kan luar biasa sekali ini ya. Oke, terima kasih. Boleh langsung dijawab? Oke. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau bicara tentang Eisen, ada satu gap dari Eisen yang memang dia belum menyinggung banyak tentang social function. Padahal Eisen sendiri itu bicara di ranah social context. Nah, sosialnya itu belum masuk karena di dalam intensif dia hanya berbicara subjective norms, sedikit menyinggung lingkungan, terus dia berbicara lagi soal sikap dan dia bicara perceived behavior control yang ketika kita bicara di teori awal Eisen itu perceived behavior control bisa langsung ke dalam sikap atau behavior, ke dalam behavior itu sendiri. Tapi di dalam konteks sosial di mana relasi sosial itu harus eksplisit, belum ada tuh tambahan-tambahan terkait dengan bagaimana faktor sosial terutama mirip-mirip kerana sosiologi yang belum masuk di situ. Mungkin saya akan bicara sama agent, tolong subjective norms Anda dimasukin lagi tentang konteks social environment-nya. Mungkin begitu kalau ketemu Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Artinya Anda percaya diri ya bahwa pengembangan teori ini memang urgent, mendesak ya, khususnya untuk masyarakat pemukim kumuh ini. Yes, seperti baik, itu Prof. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih Prof. Ya. Baik, untuk penguji selanjutnya Profesor Dr. Benedikta P. Dwi Rianti, MSI Psikolog, berhalangan karena ada urusan mendadak. Maka pertanyaan dari Prof. Benedikta akan saya bacakan.
Ya, yang pertama sih selamat pada Rahmanto telah berhasil ke tahap ini. Saya juga sebagai pribadi mengikuti dari awal juga, sempat menjadi dosen dari Rahmanto. Perjuangannya cukup keras. Terima kasih Bu Chan. Terima kasih Prof Benedikta yang nggak hadir tapi online, mudah-mudahan mendengar. Ya. Dari Prof Benedikta menanyakan sebagai pemerhati masalah lingkungan, khususnya daerah kumuh perkotaan, apa yang mendasari pikiran Anda bahwa pendekatan psikologi merupakan pendekatan penting yang memberikan dampak signifikan dalam mengatasi daerah kumuh ibu kota? Pendekatan psikologi yang seperti apa yang menurut Anda cocok untuk mengatasi daerah kumuh, khususnya daerah kumuh di mana tempat Anda melakukan riset? Siap, izin langsung dijawab? Ya, Bu, silakan. Oke. Terima kasih Ibu Prof Benedikta yang hadir diwakili. Saya coba menjawab bahwa ketika saya berbicara daerah kumuh, sejatinya sebenarnya nggak ada itu yang namanya daerah kumuh. Kalau kita cerita bahwa suatu lingkungan itu bisa kumuh, itu kadang-kadang bukan lingkungan yang diciptakan kumuh, bahwa Tuhan itu menciptakan dunia ini dengan sangat sebaik-baiknya. Dia menciptakan sampai malaikat pun iri gitu kan. Ngapain Tuhan ngasih bumi, ngasih bumi kepada manusia, pasti nanti akan dirusak gitu. Artinya ketika kita cerita pemukiman kumuh, tidak ada itu yang namanya pemukiman kumuh. Itu perhatian saya terhadap pemukiman kumuh. Yang ada hanya perilaku kumuh yang menghasilkan lingkungan menjadi rusak. Namun demikian, bahwa ketika lingkungan kumuh itu dirusak oleh perilaku manusia, maka pendekatan pertama adalah perilaku manusia. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks pentingnya dalam konteks psikologi menangani daerah kumuh. Nah, sebenarnya semua konteks penting seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa semua program itu masuk ke dalam penanganan wilayah kumuh, entah itu program fisik, community maupun economical system. Nah, itu semua penting. Namun yang belum banyak menjadi perhatian di sini adalah tentang psychological context yang belum masuk ke dalam ranah kebijakan atau masih sedikit sekali menjadi pertimbangan dasar untuk mengeliminir atau mengurangi daerah kumuh. Jadi bagi peneliti perhatian utamanya adalah bahwa perilaku kumuh lah yang menciptakan daerah kumuh, bukan daerah kumuh itu tercipta dengan sendirinya. Jadi pendekatan psikologis itu sangat penting dan semua pendekatan itu penting. Jadi semua pendekatan penting, namun sayangnya di ranah psikologis masih belum masuk pendekatan psikologis yang memang harus menjadi partner atau side wing ya, pendamping dari kebijakan-kebijakan lainnya. Baik. Pendekatan psikologi itu cocok dengan pendekatan psikologi kumuh, pendekatan masyarakat kumuh, karena sebenarnya di dalam ranah psikologi sendiri dia tidak bisa berjalan dengan sendiri. Di situ harus ada ranah pranata atau ranah hukum yang berbicara. Kalau pendekatan psikologi itu sifatnya pendekatan secara persuasi, pendekatan secara psikis, dan pendekatan memang yang berkaitan dengan well-being dan lain-lain. Namun di samping itu juga memang untuk penelitian lanjutannya mungkin harus ada pendampingan lain dengan penelitian atau pranata-pranata yang memang menyertai. Di dalam konteks subjective well-being itu jelaskan ada yang namanya norms. Nah, norms tidak dapat bekerja, tidak mungkin bekerja kalau memang tidak ada pranata yang memperkuat di situ. Ya, seperti kita ambil contoh bahwa penelitian saya menjelaskan bahwa semakin tinggi normsnya, maka pro environmental semakin rendah. Artinya diperlukan satu sistem bagaimana masyarakat di situ ada sesuatu yang ditakuti gitu ya, bukan ditakuti sih, dipatuhi ya, ada sesuatu yang dipatuhi terhadap bagaimana penanganan wilayah kumuh ya, mungkin masyarakatnya, mungkin aturan pemangku kepentingan dan lain-lain. Seperti itu mungkin Prof jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan penguji berikut Dr. Astrid Gisela Herabadi, psikolog, untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Kristiani. Pertama-tama saya apresiasi, saya ucapkan selamat kepada Terima kasih, Bu. Saudara Rahmanto yang saya tahu ya perjuangannya, saya sempat menemani juga sejak di mata kuliah seminar proposal dulu. Jadi luar biasa hasil
yang saya baca hari ini gitu ya, ini merupakan kerja keras, saya pikir hasil kerja keras dari Pak Rahmanto. Nah, saya tertarik ya, Pak Rahmanto menggunakan kerangka teori yang klasik, dan seperti Prof. Juneman juga bilang, ini teori yang banyak sekali digunakan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian di perilaku yang mendukung lingkungan hidup, teori of planned behavior ini. Nah, teori of planned behavior ini ternyata masih mumpuni ya, Mas Rahmanto. Dari hasil penelitian ini terlihat bagaimana mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap perilaku ramah lingkungan atau perilaku yang berpihak pada lingkungan ya, pro-environmental behavior ini. Nah, yang saya lihat dari hasil ini yang menarik adalah terhadap perilaku yang berdampak secara langsung ada dua faktor yang kuat ya, Mas Rahmanto. Ada perceived behavioral control dan norma subjektif. Nah, keduanya ini lebih kuat dibandingkan yang lain. Untuk perceived behavioral control ini kan sebetulnya membangkitkan motivasi internal ya dari para pemukim ini supaya mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, sedangkan norma subjektif ini kelihatannya adalah pengaruh yang diberikan oleh pihak eksternal ya, Pak Rahmanto. Makanya Pak Rahmanto bilang perlu ada tokoh gitu ya, otoritas yang memberikan contoh baik, role model. Nah, menurut Mas Rahmanto sendiri, kedua hal ini ya, yang mana yang akan lebih bermanfaat, lebih efektif untuk disasar gitu ya, misalnya Mas Rahmanto harus memberikan rekomendasi sehingga bisa meningkatkan intensi dan mempertahankan perilaku. Apakah menanamkan yang internal atau memperkuat yang eksternal? Mungkin itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Dr. Astrid. Yang pertama, penanganan psikologis tetap diperlukan karena pendekatan-pendekatan yang paling baik adalah pendekatan humanis, manusia dari manusia yang memang tidak menimbulkan konflik. Karena di sini di ranah pendekatan-pendekatan psikologis itu sangat diperlukan untuk entry point, starting awal. Tapi setelah itu untuk memaintain aturan-aturan pendekatan yang sudah terjadi diperlukan aturan-aturan yang konsisten. Aturan-aturan yang memang harus diketatkan oleh mungkin kepala adat di situ, orang yang berpengaruh di situ, tokoh adat untuk bagaimana mengatur wilayahnya, mengatur kotanya, mengatur lingkungannya supaya tetap bersih. Jadi pendekatan di awal oleh agent of change-nya dari psikologi atau sosiologi yang masuk ke wilayah, terus habis itu dilanjutkan dengan intervention program dari bagaimana orang-orang atau tokoh masyarakat itu bisa melaksanakan intervention program yang sudah direncanakan oleh psikolog atau agent perubahan tadi. Jadi ada dua model yang diperlukan. Ketika model psikologi sudah masuk, perlu ada maintain dari bagaimana pranata itu diperlukan di dalam penanganan wilayah kumuh. Jadi ada dua entry point ya. Nah, makanya di dalam konteks subjective norms di situ dijelaskan sangat rendah sekali ketika subjective norms kita ukur di dalam studi penelitian ini tinggi, ternyata PIB-nya kok malah rendah. Artinya jangan-jangan aturan yang ada di situ adalah aturan untuk tidak melawat lingkungan secara tidak langsung yang dibenarkan oleh role model di situ. Tapi kalau role modelnya tidak membolehkan bagaimana aturan-aturan itu diterapkan untuk tetap bersih, bisa memaintain ecological systemnya terjadi, harusnya sih tidak terjadi seperti itu. Jadi ada dua faktor. Terima kasih Ibu Dr. Gigis. Terima kasih Pak Rahmanto. Ya, selanjutnya saya mempersilahkan promotor Profesor Dr. Vilhana R.G. Panggabean, psikolog, untuk mengajukan pertanyaan. Iya, selamat pagi Manto, selamat ya untuk hari ini akhirnya bisa berdiri di sini ya. Terima kasih banyak Prof. Iya, atas usahanya yang bukan hanya kami, rupanya para penguji juga melihat ya, itu kerja keras luar biasa memang, betul. Terima kasih. Ya, lalu pertanyaan saya adalah saya tertarik dengan aspek lingkungan dalam hal ini justru modal sosial.
Ya, di ringkasannya sebetulnya sudah dimasukkan juga saran, tapi saya pikir apakah ada program konkret atau pemikiran gagasan yang konkret bagaimana bisa mengaplikasikan aspek modal sosial itu untuk sebuah program yang bisa mengurangi ya pemukiman kumuh berdasarkan temuan Anda. Silakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab, ini agak operating pertanyaannya, bahwa dukungan sosial yang memang harus dilaksanakan secara konkret adalah bagaimana Manto, modal sosial bukan dukungan sosial. Oh ya, maaf. Ya, yang saya buka padahal modal sosial ini. Ya, jadi ketika saya menelaah konteks lokal modal sosial di sana, yang terjadi adalah kita punya intangible capital, yaitu bagaimana gotong royong sudah eksis di sana, guyup sudah eksis di sana, dan kerjasama mutual sudah terjadi di sana. Yang belum ada hanya katalis yang bagaimana merekatkan kerjasama mereka itu menjadi mutual. Nah, konteks konkret operasionalnya adalah membuat suatu kalau di dalam turunan kegiatan masyarakat itu ada seperti rembuk warga, terus ada lokal community. Nah, itu yang harus dikuatkan lagi. Yang pertama dari normsnya, kita perlu penguatan bagaimana undang-undang yang melibatkan masyarakat terkait tokoh masyarakat dan lain-lain itu selain LMK itu harus kuat di situ. Nah, ini kan aturan tertulisnya belum eksplisit. Nah, kalau memang sudah eksplisit, seharusnya intangible capital yang sudah ada di dalam tiap-tiap community itu yang memang local wisdom Indonesia, local wisdom Jakarta itu ada, itu kita bisa manfaatkan di situ. Jadi bagaimana mengguyupkan dengan memperlakukan norms yang memang bukan lagi subjective norms atau local norms, tapi bagaimana pemerintah sudah menciptakan, misalkan sudah ada seperti di Cilincing itu komunitas bank sampah, tapi belum ada aturan atau pergub secara eksplisit yang melindungi program bank sampah itu. Jadi akhirnya cuma jalan setahun udah bubar. Sayang sekali, padahal alat-alat yang diberikan itu sudah miliaran di situ kan. Nah, kita perlu namanya aturan. Yang kedua, secara konkret kita perlu bukan hanya pelatihan vokasi secara normatif, tapi bagaimana vokasi itu dilakukan dengan social exchange. Kalau vokasi itu sudah dilakukan secara social exchange, bahwa manfaat benefit buat saya apa? Manfaat buat penduduk apa? Pasti mereka akan berkumpul di situ tentang bank sampah, tentang pengelolaan sampah. Padahal di sana limbah sampahnya luar biasa. Kalau kita kumpulkan itu ya, sampah-sampah yang di sana itu mungkin yang berasal dari arus luar Jakarta itu sehari itu bisa tontonan, dan itu akan jadi sebuah sebuah opportunity lah bagi masyarakat sana. Yang belum ada di sana hanya wadah bagaimana merekatkan social exchange terjadi, dan guyup itu masih harus terus terlaksana. Jadi itu kurang lebih Bu konteks operating sistemnya. Baik, terima kasih Manto atas jawabannya. Terima kasih banyak Prof. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kopromotor Dr. Angela Octavia Suryani MSc untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat, Rahmanto sudah sampai di sini. Terima kasih banyak Bu. Kenal betul kerja kerasnya. Setiap saat WA. Bisa nggak Bu sekarang Bu? Diskusi. Ya, ada satu pertanyaan dari saya dari semua hasil ini, dari pengembangan teori yang baru menambahkan teorinya Azen dan Fishbein, kemudian ada modal sosial dan dukungan sosial. Nah, apakah model yang ternyata fit dengan data lapangan ini bisa berlaku juga untuk konteks wilayah kumuh lainnya di Indonesia? Kebetulan kan ini di daerah pinggiran Jakarta, daerah pesisir Jakarta Utara begitu. Apakah temuan ini, dan kemudian nanti kan ada rekomendasi kebijakan dan sebagainya yang tadi sudah disarankan, itu juga bisa berlaku sama untuk wilayah kumuh lainnya di Indonesia? Karena saya yakin wilayah kumuh bukan hanya di Jakarta. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Dr. Angela yang sudah memberikan pertanyaan.
Pertanyaan Bu Angela melanjutkan dengan pertanyaan Prof. Hana bahwa ketika kita bicara daerah kumuh itu terkait dengan local wisdom atau local context. Jakarta variatif, banyak sekali macam-macam suku, variatif dari karakteristik demografi dan lain-lain. Kalau di Jakarta yang kalau kita bicara modal sosial itu yang sangat variatif aja masih bisa counter, masih bisa menjadi sebuah society atau menjadi satu kesatuan. Harusnya di daerah-daerah lain yang memang mereka sudah memiliki local wisdom masing-masing harusnya lebih bisa. Hanya mungkin yang lebih masuk yang perlu kita teliti lebih lanjut di situ adalah tentang multikulturalismenya atau tentang keetnisannya, tentang bagaimana kesukuan di daerah lain. Misalkan di yang daerah kumuh terbanyak itu kalau nggak salah Tangerang dan Banten. Di sana kita bisa ngelihat bahwa permasalahan awal dari daerah kumuh yang terjadi adalah bagaimana low income society itu tinggal di sana. Memang sangat berbeda konteksnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika alat ukur atau model teori ini digunakan dengan daerah lain, itu kita harus melihat satu konteksnya, yang kedua kita melihat demografinya. Apakah memang masih konteks dengan keduanya? Yang pasti kalau kita cerita reliabilitas dan lain-lain masih memungkinkan karena memang alat ukur ini masih bisa digunakan di dalam konteks masyarakat Indonesia. Hanya saja mungkin budaya, kultur, demografinya yang sangat berbeda dari Jakarta dengan daerah-daerah lain, terutama daerah pinggiran yang dinamis, yang memang sangat erat dengan masyarakat yang komuter. Itu kita mesti melihat lagi satu teori budaya, bagaimanakah kebiasaan atau keseharian mereka. Itu yang perlu dicari dari kebaruan next sustainability research, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita masih ada waktu sehingga kita akan melakukan tanya jawab putaran kedua. Siap. Untuk yang putaran kedua ini saya mengundang penguji eksternal Profesor Dr. Juneman Abraham, SPC MSI untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Fiani. Pertanyaan di sesi ini, kalau tadi saya bertanya soal yang lebih teoritis ya, sekarang mungkin yang lebih praktis. Di saran ya Pak Rahmanto untuk pemerintah kota ini ada saran untuk integrasi dengan program CAP ya, CAP Community Action Plan Provinsi DKI Jakarta ya. Sejauh saya tahu Pak Rahmanto ini kan boleh dibilang insider ya di CAP ini ya, bukan outsider ya, pemain lah di dalam CAP ini ya. Dengan background S1 teknik, kemudian MSI psikologi terapan ya kalau saya tidak salah ingat ya, kemudian sekarang mengambil doktor psikologi. Ada beberapa pertanyaan saya terkait dengan saran integrasi pada CAP ya. Yang pertama adalah sebagai insider artinya sering bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Pak Rahmanto melihat bagaimana sih sebenarnya sikap pemerintah kota ya terhadap pendekatan psikologi begitu ya, karena ini saya kira penting jawaban Pak Rahmanto, pengalaman Pak Rahmanto ini, karena kita juga di Bina Nusantara punya mata kuliah psikologi perkotaan dan psikologi kebijakan publik, mungkin di FC Atmajaya juga ada mata kuliah serupa gitu ya. Pengalaman Pak Rahmanto itu bagaimana mereka menyikapi pendekatan psikologi gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa cerita sedikit besarannya saja ya, komponen CAP itu apa sih, dan kemudian bagaimana hasil riset Pak Rahmanto ini mau diintegrasikan dengan CAP gitu, mau menambah di aspek apanya dari CAP gitu ya. Dan yang terakhir ini mumpung ya kesempatan terakhir ya, untuk data risetnya ya Pak Rahmanto, apakah di dalam proses publikasinya nanti Pak Rahmanto akan membuka data risetnya tersebut gitu ya, untuk bisa direplikasi atau bisa ditelaah
kembali oleh peneliti yang lain ya. Itu bagaimana rencananya terhadap hal tersebut. Saya kira itu saja 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Izin menjawab Prof. Jadi pendekatan Pemprov untuk penanganan daerah kumuh ini di dalam ranah psikologis memang sudah mulai masuk semenjak gubernur yang kebetulan backgroundnya juga psikologi, Anies kemarin. Itu dimasukkan ke dalam program CAP, namun hanya berbasiskan community, belum masuk ke dalam detail bagaimana psikologi itu harus bergerak di dalamnya. Jadi pendekatan Pemprov selama ini untuk penanganan pemukiman kumuh harusnya sudah baik, tapi hanya masuk ke dalam faktor community itu maksimal. Nah, kesulitannya adalah ketika kita bicara perubahan perilaku. Kalau program Pemda itu kan ada anggarannya, ini ada orang Pemda nggak ada mudah-mudahan. Jadi karena kita cerita program anggaran akan sangat sulit menjadikan laporan-laporan anggaran itu kalau programnya itu perubahan perilaku. Apa yang mau diaudit, apa yang mau dilaporkan. Tapi kalau fisik jelas, gitu kan? Fisik, community, perubahan-perubahan misalkan yang tadinya nggak ada kumpulan masyarakat kayak misalkan tadi bank sampah dan lain-lain tiba-tiba ada, itu bisa diaudit. Tapi kita cerita perubahan perilaku ini akan sulit pertanggungjawabannya. Namun kita bisa cerita bahwa bukan perubahan sikapnya di situ yang nanti bisa menjadi bahan audit, namun bagaimana perubahan impact dari lingkungan yang tadinya A menjadi B, dari A menjadi B, dari tadinya kumuh tinggi menjadi kumuh sedang. Itu yang bisa kita lihat dengan program-program CAP yang sudah masuk di situ. Misalkan kalau kita cerita ada environmental behavior, bagaimana perilaku ekologis itu masuk dalam sistem perubahan lingkungan daerah kumuh. Perilaku ekologis apa sih bisa diturunkan di situ, dan itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban audit. Harusnya seperti itu. Ya, misalkan lagi ada perceived behavior control. Bagaimana sih meninggikan persepsi kontrol masyarakat kumuh terhadap instrumen-instrumen yang sudah dianggarkan di tahun itu, dan itu bisa jadi audit. Jadi dari alat-alat ukur itulah yang bisa kita jadikan audit. Sebenarnya bisa seperti itu. Ya, di dalam kesepakatan-kesepakatan. Jadi permasalahannya adalah audit. Kalau kita ngaudit fisik itu gampang, Prof. Ada selokan berapa meter dihitung. Tapi kalau kita cerita audit perilaku itu akan sangat sulit karena kan indikatornya masih sulit. Indikatornya masih belum banyak yang bermain, tapi mudah-mudahan sih kita optimis bahwa psikologi punya peran di situ ya. Kita harus masuk di situ. Itulah kebaruannya saya. Mudah-mudahan banyak yang masuk di situ. PD, Prof. Untuk komponen CAP itu kalau kita bicara community action plan adalah bagaimana komunitas itu terlibat. Jadi keputusan-keputusan itu bukan lagi dari pusat, bukan lagi dari daerah, bukan lagi dari Perda, tapi dari bagaimana instrumen-instrumen kebijakan, instrumen-instrumen bahasanya pengaduan masyarakat, yang aspirasi masyarakat itu bisa masuk ke dalam aturan-aturan yang memang community itu bisa lakukan. Memang sekali lagi community ini masih berupa bagaimana maksimal kalau kita bicara plan itu plan rembuk desa, rembuk kota, plan bagaimana membuat suatu tema lingkungan. Kayak misalkan kemarin di Cilincing itu saya mengajukan bagaimana RW wisata religi, karena di situ ada pura yang hadap langsung ke laut dan itu view-nya sangat mahal. Kalau misalkan di Jakarta nggak ada pura yang seperti itu. Terus itu ada kelenteng, ada biksu sekolah, ada masjid al-alam juga, dan ada kalau nggak salah ada gereja juga di situ, dan ada pembakaran mayat. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terlibat di dalam CAP. Nah, sementara selama ini masih belum. Nah, mudah-mudahan program ini masih bisa berjalan, dan sekali lagi ranah psikologi masih bisa masuk di situ untuk memberikan insight atau inspirasi program-program bagaimana behavior system itu masih tetap embed dengan program CAP. Itu yang kedua. Yang ketiga, siap Prof untuk buka data, kita siap dimanapun. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Prof. Benedikta Rianti akan saya bacakan.
Jelaskan secara ringkas bagaimana cara membentuk perilaku pro lingkungan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat perkampungan kumuh ibu kota. Terima kasih Prof. Yanti atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Di dalam konsep pro-environmental behavior yang saya gunakan adalah konsep dari Kaiser et al. Tahun 2007 dengan dimensinya energy conservation, mobility transportation, waste avoidance, recycling, consumerism, dan vicarious toward conservation. Yang jadi pertimbangan saya adalah, saya ingat waktu itu Prof. Yanti juga bertanya, apa yang membedakan dengan konteks pro-environmental teori lain di dalam penelitian ini. Saya masih berharap bahwa di dalam pro-environmental atau perilaku masyarakat kumuh ini sekali lagi bukan hanya bagaimana vokasi tentang recycling, vokasi tentang bagaimana pengolahan limbah. Pengolahan limbah itu terkait dengan kompetensi, itu hard kompetensi yang memang bisa dilatih. Ya, skill and knowledge itu bisa dilatih. Tapi ketika kita bicara vicarious toward conservation, itu soft kompetensi yang memang tiap-tiap orang itu belum tentu mau. Di situ ada motif, di situ ada trait yang memang harus dimiliki oleh tiap-tiap lingkungan. Jadi harus ada orang yang tegas, harus ada orang-orang yang memang mau turun langsung. Nah, memang orang-orang turun langsung ini dia memiliki karakter. Kalau kita bicara social exchange, apa keuntungan saya ketika saya turun langsung? Ya, keuntungan turun langsung itu memang tidak terasa pada saat itu, tapi ketika kita bicara vicarious toward conservation, itu memang dimensi yang harus dimiliki oleh tiap-tiap lingkungan. Dan itu mungkin sekali lagi kalau kita bicara sama peraturan, ya bisa bukan lagi dari subjective norms, tapi bagaimana pergub, perda, dan lain-lain bisa melegalkan orang-orang yang memang terkait dengan vicarious toward conservation ini. Ini memang masih agak sulit karena skillnya, kompetensinya itu bukan lagi bicara soal soft kompetensi, tapi bukan lagi soal bicara hard kompetensi, tapi soal kompetensi yang belum tentu semua orang miliki. Kalau kita bicara bank sampah, kita bicara bagaimana pengelolaan instrumen, bendungan, kapan hujan, terus bagaimana parkir sampah, itu bisa diajarkan oleh tiap-tiap orang. Yang perlu adalah bagaimana menjaga orang-orang yang menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, itu diperlukan yang tadi, vicarious toward conservation. Kurang lebih mungkin jawabannya seperti ini, Prof. Oke, baik, terima kasih Saudara Rahmanto. Kemudian saya mempersilahkan penguji berikut, Dr. Astrid Gisela Herabadi, psikolog, untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Kristiani. Pak Rahmanto, saya mungkin ingin melanjutkan pertanyaan dari Bu Angel ya. Saya tergelitik dengan pertanyaan Bu Angel karena Bu Angel mempertanyakan kira-kira bagaimana ya, apakah program ini bisa dibawa gitu ya, dibawa ke pemukiman kumuh yang lain, entah itu di wilayah Jakarta atau mungkin di kota-kota lain, kota-kota besar terutama yang urban. Nah, saya kemudian jadi tercetus juga terpikir, biasanya program-program ini kan membentuk ekosistem yang peduli terhadap lingkungan ya Pak Rahmanto ya. Jadi ekosistem ini ada di satu lokasi tertentu. Nah, mungkin saja ada pergerakan dari masyarakatnya gitu ya. Jadi mungkin saja pemukim-pemukim di suatu daerah kemudian pindah ke daerah lain. Nah, apakah mungkin ya Pak Rahmanto ada program-program yang bisa mendukung supaya orang-orang yang pindah ini ke tempat baru itu bisa tetap mempertahankan perilakunya yang peduli lingkungan, bahkan mungkin bisa juga memperkenalkan perilaku tersebut di lingkungan yang baru, jadi menjadi agen-agen perubahan ya. Apakah penelitian Pak Rahmanto ini bisa kemudian berkontribusi ke situ juga? Terima kasih Ibu Dr. Gigis yang saya hormati atas pertanyaannya. Menimbang pindahnya vicarious toward conservation tadi, atau apakah daerah framework teori saya bisa digunakan oleh di pemukiman lain, saya harus memilah dulu. Di dalam konteks kumuh, yang kita sebut dengan konteks kumuh yang harus dibina adalah yang alas tanahnya jelas. Artinya yang memang dia memiliki alas tanah atau sertifikat bahwa memang benar-benar dia warga situ. Yang kita tidak masuk ke dalam program ini adalah yang memang mereka pemukim ilegal. Kalau kita cerita Kalijodo waktu zaman Gubernur Ahok ya tinggal di libas saja udah, karena memang alas tanahnya nggak jelas. Nah, yang masuk dalam program ini, yang masuk dalam
teori framework ini adalah masyarakat yang alas tanahnya jelas. Itu yang pertama. Kita berangkat dari legalitas. Yang kedua, bahwa teori ini bisa digunakan di tempat lain harusnya bisa. Karena memang melanjutkan pertanyaan Bu Angel juga yang sudah ditanyakan oleh Bu Gigis, bahwa ada konteks budaya yang memang harusnya ditawarkan di dalam sustainable research, next research-nya. Bahwa ketika field teori klasikal dari Lewin sudah bicara bahwa fungsi dari environment, behavior itu adalah fungsi dari environment dan personal. Saya sudah menjelaskan bahwa di sini ada dua faktornya nih, antara environment dengan internal, yaitu dengan intensi dan dengan social system. Nah, harusnya bisa, tinggal menambahkan bagaimana konteks kultur itu ditambahkan entah di bagian atau di moderasi yang mana. Tapi harusnya bisa dengan kita melihat bagaimana background kultur yang memang sudah terjadi di wilayah tersebut. Seharusnya bisa, Bu. Dan di ranah psikologi harusnya kita sudah punya percaya diri di situ bahwa ya yang Prof Junaman tanyakan tadi, apakah bisa didampingkan? Harusnya bisa, karena ketika kita bicara perubahan itu kan ada eksternal internal harus terjadi. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Ramanto. Jadi diharapkan dari lingkungan-lingkungan yang berhasil ini akan menciptakan individu yang secara internal peduli terhadap lingkungan gitu ya, Mas. Kurang lebih. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Gigis. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor Profesor Dr. Phil Hana LG Panggabean Psikolog untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Manto, pertanyaan saya mungkin sedikit lebih ke arah personal ya. Jadi saya ingat dulu waktu pertama kali memulai perjalanan disertasi, Manto tuh punya keprihatinan terhadap tema ini, ya. Lalu punya semacam mimpi begitu ya, tujuan gitu. Nah, pada titik ini yang saya ingin tanyakan, sejauh mana keprihatinan itu sudah terjawab? Lalu apa lesson learn atau yang didapatkan, insight yang didapatkan dari proses ini semua? Ya, terima kasih Prof. Hana atas pertanyaannya. Titik beratnya adalah bahwa ketika saya melihat banyak sekali, bukan banyak ya, artinya kenapa hanya sebagian atau hanya beberapa tempat yang memang masuk dalam kondisi kumuh di Jakarta, yang berdasarkan data BPS saya dapat memang lebih banyak di sekitar pesisir utara. Itu adalah entry point dari keprihatinan saya. Ketika saya melihat sisi kekumuhan masyarakat setempat, itu lebih prihatin lagi. Kok bisa ya mereka hidup dalam konteks seperti ini, gitu kan? Dengan MCK, dengan mereka tidur, dengan mereka ya sudah cuci piring dekat dengan MCK-nya berantakan. Itu adalah awal dari keprihatinan saya, dan saya akhirnya menguji beberapa teori, timbullah yang namanya satu teori, yaitu pro-environmental behavior. Jadi lesson learn-nya adalah dimanapun kita, ketika kita masuk ke dalam lingkungan, contohnya di ruangan ini nggak boleh makan minum loh. Artinya tidak boleh makan minum itu sudah menjalankan yang namanya pro-environmental behavior. Sedikit banyak kita menjaga bagaimana kebersihan itu terjadi di ruangan ini. Jadi lesson learn-nya adalah sejatinya nggak ada tuh yang namanya daerah kumuh, nggak ada yang namanya wilayah kumuh. Yang ada hanya perilaku kita bagaimana kita tetap bisa merusak atau menjaga wilayah tersebut. Kita di kelas ini, di ruangan ini, bisa aja dalam waktu 5 menit kita bikin karpet kotor dengan tumpahan-tumpahan di depan, ada empek-empek, dimsum dan lain-lain mungkin. Ini bisa langsung kotor, Bu. Nggak nyampe 5 menit. Yang jadi adalah kumuh. Kita makan di sini, kita minum di sini. Mikro. Belum bicara makro soal wilayah. Jadi artinya lesson learn yang saya dapat adalah nggak ada tuh yang namanya daerah kumuh. Yang ada hanya perilaku-perilaku yang membuat bagaimana lingkungan yang sudah tertata menjadi kumuh. Dan sebaliknya lingkungan-lingkungan yang seperti kita lihat Pondok Indah, ya, Pondok Indah itu NJOP 40 juta per meter. Kalau kita kalikan luasan bangunan, wah luar biasa, bayar pajaknya ngap-ngapan, ya kan? Tapi coba aja parkir mobil sembarangan, jemur baju di depan, di pagar gitu kan, terus habis itu jemur rengginang di atas mobil, mobilnya parkir di depan, wah itu bisa jadi kumuh itu. Terus kita ngandelin PPSU-nya nggak datang, ngandelin pembantu, ART-nya tiktokan, selokannya mampet, masuk rumah harga miliaran nggak berarti lagi. Jadi konteksnya adalah lesson yang saya dapati saat ini adalah nggak ada itu yang namanya daerah kumuh. Yang ada hanya perilaku kumuh yang membuat ruangan atau lingkungan menjadi rusak. Itu lesson learn-nya, Bu. Terima kasih Prof atas pertanyaannya.
Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan kopromotor Dr. Angela Octavia Suryani, MSI, untuk mengajukan pertanyaan. Baik, melanjutkan dari pertanyaan Prof. Hana, sebetulnya saya mau bertanya tentang Siap, Dok. Setelah penelitian ini, setelah selesai dengan hasil riset ini, apa yang rencananya akan Manto lanjutkan? Apakah membahas, melakukan penelitian lain, topik yang lain, atau tetap fokus pada kelompok ini? Begitu, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Dr. Angela atas pertanyaan. Izin menjawab, saya tetap fokus dalam konteks bagaimana environmental system di dalam ranah psikologi itu tetap menjadi perhatian saya. Dan yang kedua, adalah soal penerapan. Penerapan ada dua di sini, penerapan di bidang edukasi dan penerapan di bidang praktis. Di bidang penerapan di bidang edukasi adalah saya mungkin nanti bekerja sama dengan para SCC ya, dengan bagaimana SCC itu, mohon maaf SCC saya sebut, untuk tetap ada yang namanya kita bicara psikologi publik atau psikologi sosial dengan konteks masyarakat marginal. Karena memang masyarakat marginal itu dinamis. Kalau masyarakat desa itu statis ya, nggak banyak perubahannya, nggak banyak efek psikologisnya. Tapi masyarakat kota mudah-mudahan akan menjadi tetap studi tentang masyarakat kota akan tetap menjadi kurikulum berbasis kompetensinya BINUS yang memang harus diajarkan untuk mahasiswa BINUS itu di ranah akademis. Di ranah praktis yang kedua, saya akan melakukan pendekatan atau diseminasi terhadap public affair atau pemangku kepentingan yang terkait dengan program-program pemukiman kumuh ini seperti dinas pemukiman, dinas kesehatan, dinas sosial dan lain-lain. Mungkin saya akan tawarkan, sudah bicara dengan beberapa dari di antara mereka dan mereka tertarik. Mungkin habis sesi ini akan saya lanjutkan, Bu. Terima kasih banyak. Ora S. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir, izinkan saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Hadirin yang terhormat, Rektor, Wakil Dekan, para penguji, promotor, dan ko-promotor menuju ruang diskusi. Hadirin kami mohon untuk menunggu kurang lebih 20 menit. Hadirin kami persilahkan duduk kembali dan menunggu hasil ujian. Hadirin yang terhormat, Rektor, Dekan, para pembimbing dan penguji akan meninggalkan ruangan ini selama 20 menit. Silahkan Bapak, Ibu, jika ada yang mau rehat sejenak dan menghampiri promovendus untuk berfoto atau ramah tamah.
Hadirin yang terhormat, ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya saya buka kembali. Saudara promovendus, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami dan memperhatikan juga tanggapan saudara terhadap pertanyaan dan sanggahan para penguji. Kami juga sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh promotor, yaitu Profesor Dr. Phil Hana Panggabean, dan laporan hasil ujian kualifikasi, proposal, ujian seminar, dan ujian tertutup saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Rahmanto Kusendi Pratomo ST MSI menjadi doktor dalam program psikologi dengan predikat pujian atau cum laude. Dr. Rahmanto Kusendi Pratomo ST MSI merupakan doktor psikologi ke-6 Unika Atmajaya. Sekarang saya mengundang promotor Profesor Dr. Phil Hana Panggabean, psikolog, untuk menyerahkan map berisi surat keterangan lulus sebagai simbol kelulusan. Profesor Dr. Phil Hana RG Panggabean, psikolog, dipersilahkan untuk memberikan pesan dan kesan kepada dokter baru. Ya, yang terhormat para audiens yang saya hormati, juga kepada Manto dan para penguji serta Pak Rektor dan kopromotor. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Rahmanto Kusnedi Pratomo ST MSI yang telah menyelesaikan disertasinya dan meraih gelar Doktor Ilmu Psikologi. Terbayar sudah kerja keras, kegigihan, dan ketekunannya. Saudara Rahmanto memulai dan menjalani proses disertasinya tidak dengan mulus. Ini sebetulnya hal biasa bagi semua pejuang disertasi. Yang tidak biasa dan saya apresiasi sekali pada saudara Rahmanto adalah kerendahan hatinya untuk mau belajar, tetap berusaha di tengah kesulitan, dan berupaya semaksimal mungkin. Hasilnya membanggakan. Studi disertasi yang disponsori oleh DRPM Dikti, artikel pada 2 jurnal internasional bereputasi yang saat ini sedang dalam proses publikasi, diseminasi temuan disertasinya di konferensi nasional maupun internasional, dan pada hari ini saudara Rahmanto menjadi lulusan pertama tepat waktu dengan predikat cum laude dari Prodi Doktoral Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Ucapan selamat berikutnya saya sampaikan kepada Ibu Nenden Wulandari MM sebagai pendamping serta keluarga besar yang hadir hari ini yang tentunya sudah mendukung dan mungkin mengorbankan waktu berkumpul sepanjang saudara Rahmanto menyelesaikan studinya. Setelah ini semoga waktu dan perhatian yang sempat tersita karena studi doktoralnya bisa kembali dinikmati seperti sedia kala. Persoalan pemukiman kumuh yang diangkat dalam studi disertasi saudara Rahmanto adalah persoalan kehidupan perkotaan di seluruh dunia, termasuk di metropolitan Jakarta. Penataannya tidak mudah
bahkan terbilang kompleks karena melibatkan aspek yang multidimensional. Topik disertasi yang pagi ini disajikan menunjukkan betapa pentingnya perubahan perilaku dari warga pemukiman kumuh itu sendiri sebagai salah satu bagian kunci dari upaya penataan pemukiman kumuh yang berkelanjutan. Fokus pada pengembangan perilaku manusia yang positif dan berorientasi pada lingkungan belum banyak dikaji dalam strategi pengurangan pemukiman kumuh yang menjadikan kontribusi studi ini sangat signifikan bagi isu terkait. Isu klasik pada semua studi perilaku adalah memilah dan memilih aspek perilaku mana yang akan jadi fokus. Teori-teori psikologi mainstream yang umumnya dipelajari menekankan pada pentingnya agensi dari individu. Faktor-faktor internal individu biasanya dominan dan menjadi perhatian utama. Hal yang sangat perlu dikritisi bagi masyarakat seperti Indonesia yang komunalitasnya termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Studi Promovendus pada hari ini membuktikan bahwa faktor dalam diri saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup untuk bisa mengubah perilaku. Faktor konteks lingkungan, tempat sekelompok masyarakat hidup dan berada, tidak dapat diabaikan, bahkan sangat menentukan untuk dapat mendukung perubahan perilaku yang sustainable. Hal ini membuat saya terkenang pada komentar seorang psikolog sosial besar di Jerman, almarhum Profesor Alexander Thomas. Ini komentarnya lugas, khas orang Jerman ya. Bagi beliau, psikologi sosial yang dianut di belahan dunia barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa, itu terlalu primitif untuk bisa memahami perilaku manusia, individu dan kelompok di kawasan lain di luar Amerika Serikat dan Eropa. Pembuktian-pembuktian seperti inilah yang semakin memantapkan warna Fakultas Psikologi Unika Atmajaya yang mengusung psikologi kontekstual dengan pesan kuat untuk selalu mempertimbangkan kesesuaian dan relevansi ilmu psikologi bagi masyarakat Indonesia. Dalam berproses bersama Saudara Rahmanto, saya dibantu dengan kopromotor Ibu Dr. Angela Octavia Suryani, MSI, yang telah berkontribusi pada pematangan topik pada bagian psikometrik dari studi disertasi ini. Untuk kontribusi dan kerjasama yang sangat baik, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Ibu Dr. Angela. Akhirnya, saya mengucapkan kepada Dr. Rahmanto Kusnedi Pratomo ST MSI selamat bergabung ke dalam komunitas ilmuwan psikologi di Indonesia. Selamat melangkah dan berkarya Dr. Rahmanto. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hana Panggabean. Sekarang saya mengundang dokter baru untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Silakan Dr. Rahmanto Kusnedi. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Chan. Yang saya hormati Bapak Rektor Unika Atmajaya. Izinkan pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih dan sedikit sambutan. Saya sampaikan dengan santai, dengan penuh kerendahan hati. Karena saya nggak mau suasananya jadi malah mengharukan gitu. Santai, tapi penuh dengan hikmat, penuh dengan rasa terima kasih. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan sebagai penulis memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menyelesaikan disertasi dan pendidikan studi S3 ini. Sejak awal hingga hasil proses studi, penulis amat merasakan limpahan rahmat, berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang baik di sekitar penulis. Penulis berterima kasih pada Binus University yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan diri lewat beasiswa-beasiswa studi yang diberikan. Penulis berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pendanaan hibah disertasi. Penulis menyadari bahwa keberhasilan menuntaskan penulisan disertasi ini adalah hasil dari bimbingan, dorongan, dukungan, moral, dan materi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih untuk yang pertama yang saya hormati dengan amat sangat Profesor Dr.
Phil Hana Panggabean psikolog selaku promotor yang selalu memberikan dukungan emosional maupun pemecahan masalah selama proses penulisan disertasi penulis. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang amat sangat banyak yang saya tidak mampu membalasnya lagi, bagaimana cara membalasnya. Dr. Angela Suryani MSc selaku co-promotor yang juga memberikan dukungan emosional dan memberikan masukan-masukan yang berharga. Profesor Dr. Benedikta Pederianti, psikolog, Dr. Astet Gisela, psikolog, Profesor Dr. Juneman Abraham MSc selaku penguji yang memberikan masukan-masukan hingga kualitas disertasi menjadi lebih baik. Profesor Dr. Yuda Turana spesialis saraf selaku Rektor Unika Atmajaya yang saya hormati. Terima kasih sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa atas hari ini. Dr. Phil Juliana Muniati yang sedang tidak kurang baik kondisinya, mudah-mudahan lekas pulih, selaku Dekan Fakultas Psikologi Atmajaya yang memberikan perhatian dan dukungan penyelesaian studi hingga sidang terbuka penulis. Dr. Wisnu Wardani, Kepala Program Studi S3 Psikologi yang memberikan dukungan penulis hingga terlaksananya sidang penulis, hingga terlaksananya sidang terbuka ini. Terima kasih atas fasilitasnya, support all out-nya. Terima kasih juga untuk Dr. Kristiani Suwartono, SPSI MSc, dan para dosen Prodi Doktoral Psikologi Atmajaya dan dosen-dosen mulai dari masuk sampai disertasi yang sudah memberikan dukungan penulis hingga terlaksananya sidang terbuka ini. Para kepala staf dan sekretariat Prodi Doktoral Atmajaya yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan memfasilitasi sampai hari ini. Dr. Esther Widiandangsari yang kebetulan hari ini sedang berduka tidak bisa hadir. Namun terima kasih saya untuk jurusan psikologi dan ketua jurusan psikologi yang sudah mensupport dukungan moral dan material. Dr. Elisa Carolina Marion, Dekan Fakultas Humaniora yang sudah memberikan supportnya. Raymond Godwin, selaku Wakil Dekan Fakultas Humaniora yang telah memberikan semangat, dukungan moral, material hingga penulis mampu menyelesaikan studi. Rekan-rekan dosen Universitas Bina Nusantara yang luar biasa. Tenang. Yang telah membantu hingga terselesainya studi, terutama Bu Yuni sebagai senior di Atma dan Ibu Lisa Ratriana yang sudah support sampai catering tadi, serta staf BINUS University yang sudah memberikan dorongan moral dan semangat yang luar biasa. Rekan-rekan studi program doktoral Atmajaya, Mbak Hera dan Mbak Eva, serta Bu Silva yang sampai hari ini masih berdiri di samping saya. Kedua orang tua penulis, Bapak Imam Supandi dan Ibu Yuni Astuti yang sudah memberikan macam-macam sampai hari ini. Istri penulis, mana ada? Ibu Nenden Wulandari yang memberikan dukungan semangat luar biasa sehingga penulis menyelesaikan studi ya. Yang nomor 16, nomor yang terakhir, tadi nomornya nggak saya sebutkan, mohon maaf. Para supporter di luar institusi mulai dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Sudin Perumahan dan Pemukiman Jakarta Utara, pimpinan dan staf Kecamatan Cilincing, pimpinan dan staf Kelurahan Kalibaru, tokoh masyarakat, LMK Marunda, Kalibaru, Cilincing, Tugu Utara dan Selatan, serta Bapak Erik Maulana, tokoh masyarakat Cipayung yang belum hadir, serta semua rekan penulis yang telah memberikan dukungan, memberikan moral dan material sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak terkait. Penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari sempurna. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Oleh karena itu, penulis menghargai masukan dan pertanyaan mengenai disertasi ini. Untuk itu, penulis dapat menghubungi melalui email. Udah ada di sini, nanti bisa di-scan. Terima kasih. Jakarta, 4 Januari 2024, penulis Rahmanto Kusendi Pratomo. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rahmanto Kusendi Pratomo, ST MSI. Hadirin yang kami muliakan, ujian telah selesai. Rektor, kami persilakan untuk menutup acara sidang. Ya, sebelum menutup, sekali lagi saya ucapkan selamat buat Dr. Rahmanto yang sudah menyelesaikan disertasinya. Terima kasih Pak Rektor. Quote-nya bagus tuh. Tidak ada lingkungan yang kumuh, tetapi perilaku yang kumuh. Gitu. Mudah-mudahan. Tangan lagi, sekali lagi buat Promovendus. Terima kasih juga untuk keluarga, tentunya keberhasilan ini juga berkat dukungan keluarga dan juga terima kasih untuk penguji eksternal dari Prof. Jun dari Universitas Bina Nusantara. Jadi status Pak Rahmanto ini sebagai
staf di BINUS dan juga sebagai alumni Unika Atmajaya saat ini. Gitu. Terima kasih, Prof. Semoga bisa membawa nama baik kedua institusi dan semoga nanti ada staf juga yang dikirim kembali ke sini. Maaf ya. Ya. Kode, ayo siap-siap. Terima kasih juga untuk semua dari mulai promotor, penguji yang hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih khususnya untuk program Doktor Psikologi begitu ya, dan program studi psikologi yang merupakan pilar utama membuat Unika Atmajaya ini unggul secara nasional maupun kita masuk ke dalam ranking internasional. Mungkin tepuk tangan untuk program Doktor Psikologi. Bapak Ibu semua, dengan puji syukur, dengan demikian ujian sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya saya tutup. Hadirin yang kami muliakan, Rektor dan para penguji akan berfoto bersama dan memberikan ucapan selamat kepada Dr. Rahmanto Kusendi Pratomo dan keluarga sebelum meninggalkan ruangan. Hadirin lain dimohon untuk tetap duduk. Nanti nggak, Bapak? Kita keluar dulu. Oke. Rektor, dekan, dan para pembimbing dan penguji meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada doktor baru dan berfoto. Setelah itu acara akan dilanjutkan dengan ramah tamah. Acara ramah tamah berlangsung pada ruang selasar Gedung Justinus lantai 14 atau tepatnya berada di depan ruang sidang ini. Selamat siang dan terima kasih.